Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat semua ya. Nah guys, kali ini di samping saya udah ada 3 jenis oli yang harganya sepantar ya teman-teman. Ini ada di kelas harga 50-60 ribuan. Nah, sekarang kita coba bahas ya apa aja kelebihan dari masing-masing oli ini. Dan untuk di kelas 60 ribuan, mana yang terbaik dari ketiga oli ini. Nah, yang pertama itu ada Idemitsu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini Idemitsu yang kemasan baru, Idemitsu IRG 3 ya. Terus ada juga PTT Challenger yang botolnya warna hitam apa abu-abu nih ya, lebih ke hitam sih sebenarnya ya. Nah ini Challenger semi sintetik ya teman-teman, beda sama PTT Challenger Gold yang pernah saya review. Kalau yang itu tuh full sintetik, kalau yang ini semi sintetik yang versi lebih murahnya. Ini dia kapasitasnya 1 liter ya, kalau yang Idemitsu ini dia 0,8 liter. Oke, terus ada nih, ini Enviro 2 tak ya. Nah ini oli ini sering banget di request sama teman-teman semua, Kang coba review dong. Oke, sekarang kita review ya. Nah, ketiga oli ini saya sudah coba pemakaian dengan interval yang cukup lama ya teman-teman. Itu sekitar mungkin saya pengetesan, kalau Idemitsu saya memang udah cukup lama pakai ini dulu ya. Dulu saya pakai ini, terus saya beralih ke Enviro, dan saat ini saya pakai PTT Challenger 2 tak. Nah jadi insya Allah saya bisa kasih kesimpulan ke kalian mana dari ketiga oli ini yang paling baik di harga 60 ribuan. Oke, jangan kemana-mana, kita coba review oli-oli tersebut. Kita juga akan bongkar spesifikasinya. Oke? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas dulu dari Enviro 2 tak ya teman-teman. Nah ini oli ini tuh keluaran dari Pertamina nih teman-teman. Oke, jadi ini diklaim katanya sih low smoke ya teman-teman, dan ini kalau kita lihat dia punya grade itu JASO FC ya teman-teman. Nah jadi untuk isinya sendiri 0,8 liter, jadi nggak sampai 1 liter nih. Harganya ini saya beli itu harganya 58.000 untuk 0,8 liter ini ya teman-teman, satu botol ini. Saya coba review sedikit ya dari pemakaian oli ini selama beberapa bulan, dan kemarin saya sempat touring pakai Super Biru ini ke Tegal ya teman-teman. Kalau kalian belum nonton, nanti videonya saya kasih di link deskripsi seperti apa touringnya. Nah itu olinya menggunakan Enviro 2 tak ini ya. Jadi dari pergi dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu olinya full menggunakan Enviro 2 tak ini. Nah setelah saya pergunakan ya teman-teman, jadi oli ini tuh kalau menurut saya itu karakternya lumayan kering ya. Jadi dia membutuhkan penggunaan yang melebihi rekomendasi dari Vespa sendiri. Kalau Vespa sendiri kan per 1 liter itu direkomendasikan menggunakan 20 ml ya teman-teman, atau 2%. Nah ketika menggunakan ini saya harus menggunakan lebih dari 2% ya. Ya memang kalau touring baiknya juga lebih dari 2%, tapi ini bahkan sangat berlebihan teman-teman. Jadi walhasil apa yang terjadi, boros banget oli samping ya gitu. Jadi selama perjalanan dari pertama pergi sampai saya kembali lagi ke rumah itu jarak kurang lebih sekitar 680 kilo ya teman-teman. PP itu dari rumah Guci, Baturaden, Purwokerto, terus ke Tasikmalaya, baru ke Bandung lagi. Kurang lebih jaraknya 680 kilo. Ini menghabiskan 1,5 botol lebih ya. Ini sisa yang kemarin saya bawa 2. Ketika itu baru baru saya buka ya teman-teman. Jadi olinya belum dibuka malahan. Jadi dua-duanya saya bawa itu brand new, olinya baru, belum dibuka. Dan sampai ke rumah saya menghabiskan 1,5 botol kurang lebih ya, 1,5 botol lebih gitu. Jadi ya buat saya ini agak cukup boros ya, karena kita harus pakai
lumayan banyak. Kalau nggak, efeknya itu adalah nge-gym, dan saya tuh sering banget kejadian nge-gym ketika menggunakan oli ini. Nah, memang waktu itu ada salah satu faktornya adalah apa ya, jadi kayak settingan karbonya itu agak terlalu irit, betul, ngaruh dari situ juga. Tapi dengan settingan yang sama itu ketika saya bawa jalan-jalan ke Lembang atau kemana, ketika menggunakan Idemitsu itu lebih jarang atau bahkan nggak pernah nge-gym ya teman-teman gitu. Jadi ini buat Vespa saya ini kurang cocok ya, Vespa Super. Tapi anehnya ketika dipergunakan di Strada ya teman-teman, malah cocok ya. Jadi ketika saya touring ke mana tuh, ke mana tuh, Ciletuh ya, itu saya menggunakan kombinasi Idemitsu dengan Enviro. Jadi Idemitsunya udah habis di jalan, saya buka Enviro yang baru. Itu kalau di sini malah cocok. Tapi kalau di Super ini gak cocok ya. Jadi ya balik lagi, namanya oli samping itu cocok-cocokan. Tapi kalau dari yang saya rasain itu karakternya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah nanti kita juga akan bongkar datasheet dari ketiga oli ini. Nah, terus satu lagi, buat asapnya gimana Kang? Nah ini kelebihannya dari Enviro ini, bener asapnya tipis banget, bahkan tidak ada ya teman-teman. Itu bisa apa ya, bisa jadi nilai plus, bisa jadi nilai minus juga gitu. Kadang-kadang saya agak worry juga ya ketika ngerasa nih ke Vespa kok nggak ada asapnya sama sekali gitu. Tapi ya ternyata memang benar, karena memang oli ini diklaim low smoke, dan memang juga dia penggunaannya memang harus sedikit lebih banyak daripada oli yang lain. Oke, sekarang kita ke Idemitsu ya. Nah ini Idemitsu ini adalah oli favorit saya dari zaman dulu sebetulnya teman-teman, ketika botolnya masih warna kuning. Tapi sejak dia berubah ke sini, ke kemasan baru, kok rasanya kayak ada penurunan spesifikasi ya. Nah kalau kita lihat di sini dia secara grade itu masih FC ya teman-teman ya, kurang lebih masih sama lah seperti Idemitsu yang sebelum ini gitu, grade-nya FC. Terus ya kalau menurut menurut Idemitsunya sih ya malah ada perbaikan, tapi saya ngerasanya malah ada penurunan dibandingin sama Idemitsu yang kemasan lama gitu. Nah terus untuk pemakaian ini cenderung masih normal ya teman-teman, nggak perlu kayak Enviro yang dia harus banyak pemakaiannya. Kalau ini dia cukup ya lebihin sedikit juga udah cukup banget gitu. Ini harganya saya beli sekitar 60 ribuan ya, sekarang 60 lebih sedikit lah gitu. Jadi masih ada di kelas 60 ribuan, dan ini semi sintetik ya. Ini juga semi sintetik, jadi semua yang ada di sini tuh semi sintetik ya. Oke, terus kita bahas ke PTT. Nah ini nih teman-teman, tadinya saya lumayan skeptis juga sama PTT ya teman-teman, karena memang dia ketika saya coba yang gold itu performanya tidak lebih baik daripada Ippon ya teman-teman, dengan harga yang sama. Tapi Ippon itu semi sintetik, sedangkan yang Challenger yang gold itu full sintetik, tapi performanya tidak lebih baik ya, 11-12 tapi nggak lebih baik gitu. Nah ketika saya coba ini, wah, pandangan saya terhadap PTT jadi berubah nih. Jadi ini menurut saya adalah oli harga 60 ribuan yang paling enak di antara kedua oli ini ya teman-teman. Dia karakternya cenderung lebih kayak apa ya, agak sedikit basah, dan ini cocok banget buat kalian yang penggunaannya untuk touring-touringan ya, ini cocok banget gitu. Jadi kalau dibanding sama yang dua ini lebih oke buat pemakaian heavy duty ya, touring, atau mungkin kalian yang banyak tanjakan di rumahnya ya cocok pakai ini gitu. Nah kelebihannya dia itu grade-nya itu udah FD teman-teman ya, dia udah Jaso FD ya, dan dia kapasitasnya itu 1 liter, jadi lebih banyak 0,2 mililiter teman, 0,2 liter ya, lebih banyak 0,2 liter dibandingin sama kedua oli ini. Cuma minusnya adalah dia botolnya jadinya gede ya, jadi agak makan tempat kalau dibandingin oli-oli yang lain.
Gitu. Oke, sekarang jadi kalau asap ya, untuk asap juga ini bisa dibilang tipis ya, tapi kalau buat asap ya, di antara ketiga ini tuh paling tipis itu Enviro teman-teman ya. PTT dengan Idemitsu itu hampir sama, asapnya tipis-tipis aja, tapi tetap masih ada. Kalau Enviro tuh bener-bener asapnya tuh saya rasa nggak ada ya teman-teman. Jadi ketika kayak langsam atau misalkan lagi digeber itu asapnya bener-bener hilang aja kalau pakai Enviro. Oke, sekarang kita lihat tabelnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman, si PTT ini dia punya, kita bandingkan dulu ininya ya teman-teman ya, flash point-nya. Flash point-nya kalau di PTT ini 92, kalau di Enviro itu 96, kalau di Idemitsu itu 128. Nah, jadi sebenarnya secara teori makin tinggi makin bagus ya teman-teman. Jadi kalau ngomong teori, flash point-nya Idemitsu itu paling oke. Tapi kalau kita lihat ada banyak faktor lain yang lebih menentukan ya. Kayak contohnya kinematic viscosity dan viscosity index. Kinematic viscosity makin rendah makin baik ya teman-teman. Jadi dia bisa mempertahankan, bukan mempertahankan. Jadi dia bisa dibilang viskositasnya di suhu rendah dan suhu tinggi itu lebih stabil ya teman-teman. Makin rendah makin baik pelumasannya. Nah, kalau kita lihat di sini viscosity kinematiknya Challenger itu 40 derajatnya di 42, sedangkan di Enviro itu 47 ya teman-teman. Jadi yang Challenger itu lebih bagus, dan di Idemitsu itu mana nih? 51 ya. Jadi paling oke itu Idemitsu, paling oke Challenger, Enviro baru Idemitsu. Terus kalau kita lihat viscosity kinematik yang di 100 derajatnya itu di suhu temperatur kinerja mesin normal ya, itu 7,5 untuk Challenger. Terus untuk Enviro itu 7,7, dan untuk Idemitsu itu 8,1. Oke, jadi sekali lagi PTT lebih unggul di kinematik baik di suhu rendah maupun suhu tinggi ya, suhu kinerja mesin normal. Nah, terus kita lihat di sini viscosity index ya teman-teman. Di sini makin tinggi itu makin bagus ya. Jadi makin kental bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di Challenger itu 142, lalu di Enviro 132, dan di Idemitsu itu 130. Nah, lagi-lagi untuk urusan viscosity Challenger lebih unggul ya teman-teman gitu. Jadi ya bisa dibilang buat harga 60-an ya, 60 ribuan, PTT Challenger ini jadi yang terbaik buat saya ya teman-teman gitu. Jadi memang setelah dipraktekkan, setelah saya pakai pun beda rasanya ketika menggunakan oli samping dari PTT ini teman-teman ya gitu. Jadi memang ya bisa dibilang secara spesifikasi memang dia lebih tinggi, jadi ya memang kerasannya di mesin Vespa saya pun lebih oke. Nah, dan saya kan ngetes memang di kedua Vespa ini teman-teman ya, nggak lagi dites di Sprint ya, karena Sprint memang dari dulu sudah menggunakan oli yang harganya di atas ini, jadi kayaknya kurang relevan gitu. Tapi kalau kedua Vespa ini karena memang untuk harian, jadi memang saya gunakan oli yang harganya pun relatif lebih murah ya dibandingin sama Sprint yang memang kebutuhannya untuk bersenang-senang di malam hari ketika jalanan kosong gitu. Jadi kedua Vespa ini saya pergunakan untuk harian dan untuk touring ya teman-teman gitu. Jadi sekali lagi di antara ketiga ini buat saya paling enak tuh masih PTT ini teman-teman. Ini recommended banget. Lalu yang kedua itu saya rekomendasiin Idemitsu. Nah, somehow entah kenapa Enviro itu di Vespa Super saya kurang cocok, tapi kalau di Strada itu cocok ya. Jadi kalau Enviro ini lebih ke kayak cocok-cocokan aja sih. Tapi kalau yang dua ini itu baik di Super maupun di
Strada itu cocok-cocok aja. Gitu teman-teman. Oke, paling segitu dulu aja videonya. Ya, semoga bisa kasih referensi buat kalian ya, karena ya mungkin oli harga segini itu bisa dibilang oli yang paling laris ya teman-teman, gitu, oli yang paling banyak peminatnya dengan grade yang cukup baik dan dia semi sintetik ya, jadi bisa dibilang ini oli yang pangsa pasarnya cukup tinggi ya di kalangan kita para skuteris ya. Coba di antara kalian mungkin ada pengalaman berbeda dengan menggunakan oli ini, silakan komen di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai situ dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.